namanya John Piaget, kalau tulisannya Jean Piaget, Bapak Ibu. Ini salah satu tokoh paling terkenal di bidang ilmu psikologi. Dia itu hari ini dikenal sebagai seseorang yang menghasilkan teori perkembangannya anak yang sampai sekarang masih dipercaya menjadi rujukan dalam bidang ilmu psikologi. Jadi dia itu sangat detail, Bu, menggambarkan anak umur 0 sampai 1 tahun itu bisanya melakukan ini. Oh, ternyata kalau 1 sampai 2 tahun sudah bisa melakukan ini. Secara detail, termasuk nanti sampai menggambarkan bahwa, oh kalau mau ngajari anak membaca, itu baiknya mulai di usia berapa. Oh, ngajarin anak membacanya itu pakai cara apa. Sama-sama ngajarin membaca, buat mereka yang usianya masih di bawah 6 tahun, dengan setelah dari 6 tahun itu bedanya seperti apa. Itu dia sangat detail sekali teorinya, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok ternyata dia bisa detail seperti itu? Ternyata salah satunya, Bapak Ibu, dia itu ternyata mengamati anaknya sendiri. Jadi penelitian tentang perkembangan anak yang dia buat itu gara-gara mengamati 2 anaknya, mulai dari usia 0 sampai usia 12 tahun. Jadi 2 anaknya itu benar-benar benar-benar dipentelengi gitu ya. Benar-benar dilihat, wah anakku iso iki. Loh, selama ini ketika kita di sekolah, maksud saya ketika anak-anak kita sekolah pas masa-masa sebelum pandemi ini, kita kan nggak terlalu punya banyak kesempatan untuk itu. Kenapa? Pagi sudah sibuk dengan pekerjaan pagi hari, ibu mulai masak, bapaknya mulai siap-siap, nyiapin kendaraan untuk nganterin anaknya sekolah, nyiapin siap-siap peralatan kantornya dan semacamnya. Pagi, anaknya diantar ke sekolah, bapak ibunya kerja atau apa, entah ibunya di mana, aktivitasnya, bapaknya di mana, udah anaknya jam 2, jam 3 pulang, dan seterusnya, sampai di rumah, bapaknya belum pulang, nanti ketika pulang sudah agak capek, interaksinya paling antara maghrib sampai isya, habis itu anaknya garap PR, nonton TV, ngegame, atau semacamnya, tidur. Waktu interaksi antara anak dengan orang tua sangat berkurang. Otomatis orang tua menjadi tidak punya peluang untuk mengoptimalkan mengasah kekuatan observasinya ini. Dan hari ini, menurut saya salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh orang tua adalah ilmu titanya ini nanti menjadi luar biasa. Artinya bukan berarti terus saya mengatakan bahwa selama ini orang tua tidak kenal dengan anaknya, tapi orang tua dan anak itu berkenalan dengan cara yang salah. Orang tua dan anak itu tidak benar-benar membangun quality time yang sangat bagus. Nah, artinya apa? Jangan sampai kesempatan di masa pandemi bahwa seorang bapak, seorang ibu itu memiliki kesempatan untuk mengasah kekuatan observasinya ini, justru malah tertutupi gara-gara seringkali marah, emosi, dan semacamnya, gara-gara memang bapak ibunya suntuk di rumah. Nah, ini repot. Makanya nomor satunya, jangan sampai sama-sama punya peluang untuk mengobservasi ini. Benar-benar kita jernihkan dulu, sudah masalah-masalah negatifnya anak itu kita agak kesampingkan dulu. Pokoknya setiap saat habis sholat itu berdoanya adalah, ya Allah tunjukkan kepadaku sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh anakku. Ya tentu bukan kekuatan seperti superhero yang punya kekuatan yang aneh-aneh begitu, tapi artinya sisi keunikan apa, hal-hal apa yang menjadi menarik, termasuk apa, hal-hal apa yang menjadi pemicu kalau itu sampai kita bahas, ternyata anak kita itu sangat bersemangat untuk membahasnya. Itu termasuk salah satu aset, Bapak Ibu. Jadi kalau observasi di level awal itu bukan minat bakat seputar aku cocok jadi pembalap, apa cocok jadi dosen. Itu masih terlalu jauh kalau putranya masih di KB, TK, atau SD awal. Tapi fokus utamanya adalah melihat kira-kira bidang-bidang apa yang dia sangat merasa senang untuk membahasnya. Dia apa cerita-cerita yang dia kemukakan, itu benar-benar harus kita dengarkan dengan baik. Kita eksplorasi menjadi pendengar yang baik, jangan malah diacuhkan. Nah, itu nanti akan menjadi kekuatan observasi yang sangat besar. Ini adalah satu langkah yang penting untuk bisa membuka ruang-ruang perkenalan kita dengan minat bakat anak-anak kita. Nanti kemungkinan tes psikologi bisa membantu, tetapi hal paling utamanya kita harusnya bisa mengenali terlebih dahulu hal-hal apa yang bisa menjadi kekuatannya anak-anak kita. Begitu. Pak Ini hal yang pertama. Okay? Mungkin bisa ini sudah ada yang mulai. Oke, siap. Berarti saya percepat nggih. Maksimal sampai jam 3 berarti nggih.
sekitar 5 menit lagi untuk nanti Oke, 10 menit siap. sebelum jam 3 kita buka untuk diskusi. Tanya jawab. Ya, siap. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama, ini yang paling penting. Yang penting ini sudah tersampaikan dulu. Yang lain itu bisa jadi membantu. Contohnya apa? Kekuatan interaksi. Ini agak mirip. Kalau kekuatan observasi tadi, kekuatan dalam hal niteni, kalau kekuatan interaksi itu apa? Berarti kita manfaatkan interaksinya kita dengan anak-anak kita, itu interaksi yang saling menguatkan, tambah kompak, tambah saling percaya, tambah saling positif, dan tentunya ini semua harus diawali dengan penerimaan tanpa syarat kita bahwa kita siap untuk melihat hal-hal asli dari anak-anak kita. Kenapa? Kadang-kadang itu kan kita lebih senang untuk didengarkan ya kalau sebagai orang tua daripada mendengarkan. Efeknya apa? Anak baru awal mau bercerita, sudah kita penggal dulu, atau sebenarnya sudah cerita dengan cukup menarik, tidak terlalu kita dengarkan, karena apa? Itu tidak sesuai dengan konsep kita. Maka salah satu titik penting ketika di masa-masa pandemi ini adalah, mari sebagai orang tua kita belajar untuk mendengarkan anak kita. Mendengarkan itu bisa jadi banyak hal. Pertama ya tentu mendengarkan fisik gitu ya. Ketika dia bercerita kita dengarkan. Nomor dua, salah satunya adalah mendengarkan itu ya termasuk menerima. Oh ternyata dek iki seneng nek ngene, seneng nek ngene, seneng nek ngene, ras seneng nek ngene, tidak seneng kalau gitu. Itu juga harus benar-benar kita kunci. Jangan sampai nantinya anak kita sebenarnya sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, tapi kita cuekin gara-gara kita sudah punya konsep yang lain. Nah, yang ketiga, salah satu hal yang menjadi kekuatan penting di masa pandemi ini adalah kekuatan eksplorasi. Kekuatan eksplorasi itu di mana? Yaitu melihat anak-anak kita berinteraksi dengan hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya. Karena selama ini kan mungkin anak kita kan tahu hal-hal barunya lebih banyak ketika di sekolah ya. Kita tahunya wujud akhirnya. Ternyata anakku saiki wis iso ngoceki pulpen gitu ya. Setelah dulu tahunya pensil gitu. Oh, ternyata dia kalau pakai pulpen itu harus diajari satu hal yang lain lagi. Kenapa? Karena kalau pensil kan ngapusnya gampang. Kalau pulpen kan sekali ditulis susah menghapusnya, nyoret-nyoret tembok dan semacamnya. Oh, berarti saya belum kenalkan ini. Artinya apa? Kekuatan eksplorasi hal-hal baru ini sekarang kuncinya ada di rumah. Bagaimana anak kita mengenal kosakata baru, anak-anak kita mengenal benda-benda baru, anak-anak kita mengenal perasaan-perasaan baru, itu kuncinya sekarang ada di rumah. Nah, mari kita jadi orang tua yang siap untuk mendampingi anak, mengeksplorasi kekuatan mereka lewat aktivitas-aktivitas yang mereka ketemu hal-hal baru gitu. Nah, untuk yang dua bawah ini agak sedikit lebih teknis, mungkin nanti juga akan menjadi pembahasan ketika dengan pihak sekolah juga, begitu bahwa salah satu hal yang paling pokok untuk pembelajaran anak-anak kita nanti ke depannya adalah berbasis lembar kerja. Mungkin kalau dulu kita di masa dulu mengenalnya LKS begitu ya, bahwa ada lembar kerja siswa, memantau anak kita berprogres dari satu capaian-capaian yang berikutnya, maka prinsipnya juga sama. Salah satu untuk mengembangkan minat bakat itu nanti, kalau sudah mulai ketemu beberapa poin-poin minat bakat anak-anak kita, nanti kita perlu dampingi anak-anak kita dengan lembar kerja. Minimal kalau gambar itu, ya salah satunya nanti kita amati. Oh, gambarannya anak saya dulu kalau gambar kotak kayak gini, gambar bunter kayak gini. Itu kan bab motorik halus ya. Nanti bisa kelihatan, oh berarti kalau kayak gitu nanti kita amati terus dari satu lembar kerja ke lembar kerja berikutnya, sudah tambah berkembang belum cara gambarnya. Cara mewarnai bagaimana, itu juga sama. Nah, yang kelima, salah satu hal teknisnya yang ini nanti menjadi peluang bagi orang tua untuk mendampingi anak mengembangkan minat bakatnya adalah portofolio aktivitas. Apapun yang anak lakukan sebagai sebuah bentuk aktivitas di rumahnya, salah satunya tolong didokumentasikan, tolong dikumpulkan supaya nanti bisa menjadi pantauan kita dari waktu ke waktu. Termasuk misalkan diajari masak sesuatu oleh ibunya, diajari bikin apa, bikin kerajinan tangan apa, atau mungkin berinteraksi dengan tulisan seperti apa. Kalau yang sudah agak gede-gede berarti mulai membaca buku apa. Itu termasuk portofolio-portofolio aktivitas yang patut untuk dikumpulkan. Jadi setelah pandemi ini berakhir, wallahu alam kapan begitu ya, kita nanti punya rapor untuk anak-anak kita sendiri bahwa selama masa pandemi belajar di rumah bersama orang tua, anak sudah menguasai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip pokok dalam mendampingi anak mengembangkan minat bakatnya selama di masa pandemi, sekaligus beberapa langkah-langkah teknis, langkah-langkah strategis untuk bisa mendukung proses optimalisasi pengembangan minat bakat anak di rumah bersama dengan orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Afrida. Afan minkum untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Hasan.
Ayo Bunda, menghela nafas dulu. Banyak sekali nggih yang dibagi Pak Isnan pada sore hari ini. Nanti semoga menjadi bekalan beberapa bulan ke depan sebelum aktivitas sekolah kembali seperti dulu lagi. Dan ini saatnya tadi yang dikatakan Pak Isnan, saatnya kita mengenali lebih anak-anak kita, mengenali lebih minat bakat mereka dan sebagainya seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya menjelang jam 3 dan banyak peserta, hampir 200-an orang, ini 183. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh ngechat dulu, nanti kemudian bisa kita bacakan. Ini Pak Isnan, pertanyaan pertama, ketika anak-anak kita sebenarnya tidak membutuhkan semua pelajaran yang diberikan di sekolah, tapi di sekolah harus mengikuti semua pelajaran dengan KKM-nya. Bagaimana korelasinya ini? Seperti itu. Pertanyaan pertama dari Bu siapa tadi ya, yang sudah menit. Itu dulu, nanti kemudian dijawab, nanti pertanyaan selanjutnya, monggo Bapak Ibu boleh menuliskan di chat. Langsung saja, monggo Pak Isnan, kami persilakan untuk menjawab. Oke, siap. Saya perlu angkat tangan supaya hidupin mikrofon. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pikir ini menjadi satu kesempatan yang baik untuk bisa mempertemukan ya kepentingan dari pihak sekolah dengan kepentingan orang tua, terutama menyatukan dengan kepentingan dari orang tua sekolah dan anaknya. Apa yang saya maksud begitu? Yang saya maksud adalah bahwa ketika tadi diperoleh satu buah informasi bahwa ya tidak semua hal yang di pelajaran di sekolah itu ternyata penting buat anak kita. Tapi ketika ada KKM, itu kan otomatis berarti anak kita harus terpancing untuk bisa mengikutinya. Nah, begini Bapak Ibu, yang perlu disepakati antara orang tua dan pihak sekolah adalah batas bawah seperti apa yang harus dikuasai oleh seorang anak. Jadi batas bawah itu saya tidak tahu apakah KKM kita selama ini tuh mencerminkan KKM kita itu mencerminkan batas bawah atau batas menengah atau batas atas. Nah, ini yang perlu nanti didialogkan. Dan saya pikir dialog-dialog semacam ini harus sering muncul antara orang tua dengan pihak sekolah ketika mendiskusikan ini loh ternyata kok anak saya terhambat untuk menguasai materi ini padahal dia sudah berproses fokus sekali untuk belajar tetapi tidak bisa menguasai materi tersebut. Jadi nomor satu, KKM itu adalah produk kesepakatan, begitu nggih. KKM itu adalah produk kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Jangan sampai gara-gara komunikasi yang tidak terjalin antara sekolah dengan orang tua, yang jadi korban adalah anaknya. Maka KKM seperti apa? Nah, saran saya adalah KKM ini adalah sebuah standar bawah. Artinya ini bukan, mungkin ini nanti jadi agak sedikit bertentangan ya ketika dikaitkan untuk versi KKM versinya Dinas Pendidikan misalkan kayak gitu. Karena buat saya nomor satu KKM itu sebenarnya yang lebih butuh adalah anak-anak kita untuk tahu pelajaran ini dia harus menguasainya itu segini aja. Kalau sudah lolos di sini ya sudah biarkan dia nanti mengembangkan untuk pelajaran apa atau minat apa yang dia mungkin lebih butuh atau lebih penting buat pengembangan dirinya begitu. Jadi nomor satu KKM itu adalah hak negosiasi antara sekolah dengan orang tua begitu. Ini jangan sampai dikakukan tapi efeknya adalah nanti menjadi korbannya adalah anak begitu. Termasuk terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan dengan dinas terkait dengan ini saya pikir nanti perlu didiskusikan lebih lanjut antara sekolah dengan forum-forum orang tua begitu. Ini ya yang menjadi hal pokoknya begitu. Jadi saya pikir itu layak untuk dinegosiasikan. Nomor dua yang saya pikir untuk menjadi penting bahwa salah satu fokus utama rapor buat anak yang harusnya disepakati oleh orang tua dan pihak sekolah adalah bahwa yang harusnya dinilai dan diapresiasi paling besar itu adalah proses yang dilakukan anak, bukan hasilnya. Jadi selama ini kan kita selalu seringkali memuji hasil ya, tapi jarang untuk mengapresiasi proses. Padahal yang paling penting untuk pengembangan anak itu kan adalah prosesnya. Jadi jangan sampai gara-gara jebakan KKM tadi, seseorang anak itu menjadi prosesnya tidak dinilai. Artinya, portofolio atau catatan-catatan seputar berprosesnya si anak, itu harusnya ada sebagai pendamping dari ketercapaian KKM.
Jadi seorang anak yang merasa sudah bekerja keras tapi mentok dengan sesuatu, itu juga tetap mendapatkan apresiasi, jangan hanya karena dibandingkan hasilnya berbeda dengan anak lain yang mungkin modalitasnya jauh lebih tinggi, fasilitasnya jauh lebih besar, atau mungkin memang minat bakatnya lebih kuat di situ begitu. Jadi salah satunya adalah silahkan didampingi KKM yang ada berupa angka-angka itu juga didampingi dengan portofolio terkait dengan proses begitu. Itu semoga bisa menjawab gitu. Nomor 1 dinegosiasikan KKM-nya sebagai produk kesepakatan. Nomor 2 adalah terkait dengan bahwa standar proses harus dikawal, jangan cuma standar output atau hasilnya. Begitu, semoga bisa menjawab. Nah, saya kembalikan ke moderator. Iya, Bapak. Ini banyak sekali ya pertanyaan. Semoga nanti beberapa yang kami bacakan karena keterbatasan waktu bisa mewakili ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kedua orang tuanya sibuk kerja, kemudian bagaimana dia menumbuhkan disiplin pada anak saat BDR? Mungkin itu dulu, Pak Isnan. Ya. Mungkin nanti kalau untuk pertanyaan, mungkin kalau misalkan tidak bisa terjawab semua, Bu Afrida, minta tolong untuk didokumentasikan. Nanti biar bisa dibuatkan daftar pertanyaannya, nanti dikirim ke saya. Insya Allah akan saya jawab, mungkin sehari 2 hari ke depan, saya kembalikan kepada pihak yayasan, nanti biar di-share ke forum orang tua, begitu nggih Bu Afrida? Biar semua orang tua, artinya biar semua orang tua merasa sekarang kalau mau bertanya, silahkan ditanyakan saja. Gitu. Bapak Ibu yang mau pertanyaan selanjutnya bisa chat sebanyak-banyaknya, nanti mungkin 1-2 hari ke depan bisa kita follow up ya, begitu Pak Isnan. Artinya daripada kalau jadi malah terbatasi untuk bertanya kan malah nanti repot untuk forum untuk bisa memfollow up. Monggo silahkan ditanyakan saja, yang penting didokumentasikan begitu. Saya coba jawab pertanyaan kedua. Bagaimana kalau orang tua keduanya sibuk bekerja? Maka sebenarnya kan ini perkara yang sudah kita siapkan ya. Artinya hidup adalah sebuah pilihan. Ketika sekarang ada situasi pandemi, satu, berarti anak tidak bisa datang tiap hari ke sekolah. Di sisi yang lain ada fakta bahwa ibu dan ayah dua-duanya harus bekerja. Maka pertanyaannya adalah mana yang harus disesuaikan begitu? Mana yang harus proses yang harus disesuaikan? Kan harus dipilih. Kita kan tidak mungkin berharap agar hasilnya sama kalau prosesnya ternyata berbeda, atau sebaliknya kita tidak mungkin kalau prosesnya masih bermasalah terus kita mendapatkan hasil yang baik. Pasti harus ada yang disesuaikan. Nah, termasuk pilihan untuk Bapak Ibu yang bekerja ini, taruhlah misalkan mana pilihannya? Ya berarti Bapak Ibu bekerja semaksimal mungkin untuk cari pendapatan, cari uang, begitu, lalu nanti menyewa babysitter, begitu ya. Seorang pengasuh yang sangat profesional untuk bisa mendidik anaknya. Itu sebuah pilihan, bukan? Itu pilihan. Tapi ada resikonya tidak? Ada resikonya. Dibuat saja, oh berarti kalau saya menggunakan model ini, keuntungannya ini, tapi resikonya ini. Tapi kalau nanti ditabrakkan, faktanya bagaimana loh? Tapi kalau babysitter, ya penghasilan saya berkurang drastis dong. Ya itu lagi itu nanti adalah sebuah pilihan. Berarti ada yang harus kita sesuaikan. Apakah itu terkait dengan pekerjaannya orang tuanya, ritme belajar anaknya, atau ada pengasuh lain, kayak gitu. Nah, maka saya pikir tidak ada jawaban paling benar atau jawaban paling tepat, kecuali kalau tadi sudah pilihan-pilihannya itu dibuatkan bahwa oke, berarti ini harus ada yang disesuaikan, sekarang pilihan kita yang kita sesuaikan apa. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini, salah satu tanggung jawab terbesar kita adalah membuat format-format alternatif dan mencoba hal-hal baru yang mungkin selama ini tidak pernah kita coba di dalam keluarga kita. Ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Situasinya saja sudah dikatakan oleh pemerintah namanya new normal. Ya maka di dalam keluarga kita pun saya yakin akan banyak sekali hal yang disesuaikan. Nah, sekarang pilihannya mau siapa yang dipaksa menyesuaikan. Kayak gitu. Ini saya pikir, artinya saya tidak akan ada jawaban teknis terkait dengan hal ini, tapi semoga panduan-panduan tadi bahwa setiap kehidupan itu adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan tadi pasti akan ada resiko dan konsekuensinya. Nah, itu yang harus kita ambil, karena tidak ada pilihan yang serba mudah, atau pilihan yang pasti solusinya jadi baik semua, sepertinya mungkin tidak ada. Harus ada yang kita sesuaikan. Begitu. Yang kedua, soal kedisiplinan ya. Nah, pertama nomor 1 jelas kedisiplinan itu faktornya tentang apa yang dia lihat. Artinya, kalau pengen anak itu disiplin di masa-masa pembelajaran daring ini, dia harus melihat contoh kedisiplinan yang nyata di depannya. Nah, sekarang kan tidak bisa mengandalkan ke pihak sekolah. Ya berarti salah satunya berarti orang tuanya yang harus mulai menunjukkan sisi kedisiplinan ini secara nyata supaya anak juga bisa melihat begitu. Termasuk masalah penjadwalan, termasuk masalah
kalau masalah pandemi, bapaknya juga work from home, kira-kira tetap disiplin masalah waktunya, bangunnya, dan pekerjaan rumahnya atau tidak. Nah, itu semua kan anak sangat melihat. Maka nomor satu perlu contoh. Nomor dua yang paling krusial adalah kebiasaan pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon salah satunya yang paling menjadi penting adalah anak boleh tidak berangkat ke sekolah di masa-masa pandemi ini. Tetapi bukan berarti kebiasaan paginya jadi kacau. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu niteni kira-kira model-model seperti apa yang membuat anak itu bisa bahagia ketika bangun pagi dan berproses sesuai dengan jadwal rutinnya. Artinya tetap ada semacam jadwal, semacam kesepakatan yang bisa kita lakukan bersama dengan anak kita. Dan membuat kesepakatan itu tidak peduli kalau anaknya sudah gede gitu ya. Anaknya masih umur 2 tahun itu kita bisa buat kok kesepakatan-kesepakatan tentu sejauh pemahaman anak-anak kita. Artinya jangan dibiarkan setiap hari itu berjalan mulai dari nol, tidak ada perencanaan apa-apa. Jadi untuk mewujudkan kedisiplinan, selain memberikan contoh, nomor 2, perlu ada kebiasaan-kebiasaan pagi yang produktif, supaya anak ini nanti bisa niteni sendiri. Oh, kalau bangun pagi itu dia harus ngapain dulu. Setelah melakukan ini, dia nanti mau ngapain. Oh, konsekuensi kalau saya melakukan ini itu saya harus ngapain, itu nanti adalah efek dari kebiasaan pagi. Insya Allah kalau pagi hari sampai jam 8 itu aman-aman saja, damai-damai saja, insya Allah nanti untuk waktu yang berikutnya diaturnya lebih mudah. Tapi kalau sejak pagi hari anak itu sudah bad mood, agak kacau suasana emosinya, saya pikir ini nanti akan menjadi tantangan untuk sampai malam harinya ya masih agak rewel-rewel dan semacamnya. Itu sepertinya kaidah utama untuk kedisiplinan. Jadi nomor 1 contoh nyata, nomor 2 adalah kebiasaan paginya harus selesai, termasuk bagaimana cara membuat anak supaya bisa bahagia ketika dia bangun di pagi hari. Itu perlu strategi-strategi khusus. Begitu, Bu Afrida. Semoga bisa menjawab. Oke. Ini terkait ini Pak, pendampingan minat bakat. Jadi ada beberapa kasus orang tua sudah bisa niteni anak, tapi kemudian tidak bisa menindaklanjuti. Nah, itu cara yang kemudian bisa direkomendasikan secara sederhana untuk bagi kami orang tua untuk itu seperti apa? Salah satu temuan-temuan kami ketika melihat bahwa kita sudah mulai niteni arah minat bakat anak-anak kita itu di mana, maka ternyata adalah kita harus punya 2 hal, yaitu skill untuk memfasilitasi dan skill untuk menstimulasi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa artinya fasilitasi dan stimulasi, tapi nomor 1 yang lebih utama Bapak Ibu, setelah kita bisa niteni putra-putri kita itu arah pengembangan minat bakatnya kemana, ternyata kita itu juga harus belajar terlebih dahulu tentang bagaimana cara mendampingi anak yang punya minat bakat khas seperti ini. Jadi kadang-kadang itu kita itu agak pemalas gitu ya. Saya merasa ketika jadi orang tua kan juga gitu ya. Wes lah, yang penting iki sesuk difasilitasi apa gitu, terus tiba-tiba dia jadi ampuh sendiri. Padahal tidak mungkin. Jadi begitu sudah ketemu itu baru tugas pertama. Setelah ketemu minat bakatnya, nomor 2 adalah ketika akan memfasilitasi dan memberikan stimulasi buat anak-anak kita, itu kita harus belajar banyak sekali tentang cara mendampingi anak dengan tipikal seperti ini. Ini saya analogikan kayak hewan ya, mohon maaf bukan berarti menganggap anak kita seperti hewan, tapi contoh termudah saja misalkan memelihara anak kucing, memelihara anak macan, sama memelihara anak kambing, kira-kira sama tidak, Bu? Beda. Kita memelihara anak kucing itu harus tahu hal yang disenangi kucing apa, yang tidak disenangi kucing apa, makanan favoritnya apa, aktivitas favoritnya apa, supaya dia jadi kucing yang bagus. Sama, anaknya anak macan juga sama. Nggak mungkin sama kita punya anak kucing sama anak macan. Ini ekstrimnya, mohon maaf kok contohnya pakai hewan, tapi ini contoh paling gampang. Untuk minat bakat juga seperti itu. Anak yang kecenderungannya ke olahraga, tipe kinestetik, hobinya gelimpangan, tentu berbeda dengan anak tipikal visual yang hobinya gambar, berimajinasi. Masing-masing punya ciri khas dan punya permintaannya masing-masing, termasuk bagaimana sarana pengembangan dirinya. Konsekuensinya apa kalau kita punya anak tipe imajinatif visual? Ya berarti nanti kita harus sediakan ruang-ruang dia untuk mendapatkan inspirasi visual. Nah itu kan kita harus belajar dulu. Nah maka salah satunya adalah mari kita luangkan kerja keras kita sejenak untuk melihat setelah tahu niteni tadi, nomor 2-nya adalah belajar tentang anak tipikal kayak gini itu karakteristiknya gimana. Anak seperti ini tuh kira-kira bisa didukung dengan apa? Dan ini saya pikir layak untuk didiskusikan di dalam grup-grup WhatsApp orang tua. Kayak gitu. Jadi ini menjadi satu
satu hal yang tidak boleh tabu untuk dibahas, ini justru malah sangat penting. Mari kita diskusikan, anakku kecenderungannya gini-gini, kira-kira apa ya? Kita ada grup untuk saling sosial support, untuk saran antara satu orang tua dengan orang tua yang lain, didiskusikan dengan wali kelas, dan semacamnya, ini penting untuk dilakukan. Jadi, kuncinya satu, orang tua harus belajar dulu. Nomor dua adalah fasilitasi. Fasilitasi itu adalah memberikan fasilitas dari lingkungan supaya mendukung anak kita berkembang. Jadi kalau fasilitas itu kata kuncinya, kita mengubah kondisi lingkungan di sekitar anak supaya anak jadi bersemangat. Kalau anak sudah tahu hobinya tentang astronot, tata surya, belajar planet-planet, ya tidak ada salahnya misalkan di kamar-kamarnya dia ditempeli gambar-gambar planet atau apa yang bikin dia jadi semangat untuk belajar itu. Itu kan suasana di pagi hari dia pasti akan bersemangat. Nah, yang nomor dua adalah bab stimulasi. Kalau fasilitasi tadi kuncinya di mengubah kondisi fisik lingkungan anak, kalau stimulasi itu adalah apa? Ngajak ngobrol anak, diskusi seputar tema-tema itu, kadang-kadang mancing-mancing ketika anak sedang agak bad mood atau apa, mancing-mancing hal yang dia suka supaya dia ingat dan jadi moodnya bagus kembali. Termasuk apa? Mengenalkan anak dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang yang sedang ingin ditempuh oleh si anak tadi. Kalau anak hobinya olahraga, ya suatu saat kita boleh dong kenalkan dengan salah seorang atlet atau orang yang sudah menempuh terlebih dahulu menjadi seorang olahragawan. Itu namanya stimulasi, begitu. Jadi memberikan fasilitas untuk membuat anak itu belajar dan semangat. Itu kalau nanti sudah ketemu klop fasilitasi dan stimulasinya buat anak, itu nanti anak akan bisa lari dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah mulai ketemu titik temunya antara bakat yang dia punya dengan fasilitas dari lingkungannya. Begitu, semoga bisa menjawab. Matur nuwun Pak Isnan dan Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali nggih, saya tidak bisa menyimpulkan. Semoga nanti menjadi bahan renungan kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya masih banyak yang bertanya. Tapi karena azan sudah terdengar, kita akhiri. Kemudian nanti insya Allah tadi Pak Isnan akan membantu kita memberikan waktu nggih. Kerelaannya untuk tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti dengan share gitu nggih, share di WA atau dengan tertulis dan sebagainya seperti itu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Pak Isnan, sebuah pencerahan yang luar biasa. Semoga dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semuanya sebagai orang tua. Dan nanti semoga Bapak Ibu bisa bersinergi dengan Bapak Ibu guru di sekolah dengan tetap mendampingi anak dengan segala keterbatasan di era new normal ini. Begitu Pak Isnan, terima kasih sekali lagi. Mboten kapok nggih Pak dengan kami. Ya, walaupun jauh di Solo, tapi karena virtual malah lebih sering akan kita bersua seperti itu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya sampai di akhir acara ini. Masih banyak yang bertahan nggih dan meluangkan waktunya. Dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam membersamai Bapak Ibu dalam diskusi pada sore hari ini. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di SOT selanjutnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Buning, monggo Buning kepada MC. Matur nuwun Bu Afrida yang sudah berkenan memandu ataupun menjadi moderator dalam acara pembuka orang tua Yayasan Amal Insan Mulia pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah, demikian nggih pemaparan dari Bapak Isnan. Jazakumullah kepada Pak Isnan, sangat bermanfaat bagi kami. Dan kalau kita lihat ini sudah saatnya kita memberikan rapot tengah semester mungkin ya untuk anak-anak kita selama BDN selama ini sudah seperti apa rapot tengah semester yang kita susun untuk anak-anak kita semuanya, dan harapannya dari rapot tengah semester ini bisa kita tindak lanjuti sampai nanti semoga pandemi ini berakhir, begitu kita bisa melihat bakat minat anak kita seperti apa begitu. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendampingi anak-anak kita
Dan karena waktu sudah melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan di undangan, alangkah baiknya kita akhiri pertemuan ataupun acara pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan bergabung pada acara sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah acara pada kesempatan sore hari ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena alhamdulillah acara sudah berjalan dengan sangat baik. Dan mari kita akhiri dengan bersama melafazkan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bersay hello dulu, host silahkan di unmute semua untuk Bapak Ibu yang mau bersay hello dengan Bapak Ibu yang lain, silahkan. Selamat sore. Terima kasih Bu Ning. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Masih senang. Dulu ini harusnya Ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Dulu di sana ketemu, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Lama nggak ke Sedayu ya Pak? Sekarang di mana ya? Di Solo? Di Solo Pak. Oh ya. Ya sukses selalu. Ya, monggo Bapak Ibu kalau nanti yang ada pertanyaan bisa disampaikan nanti via grupnya Bapak Ibu atau biar nanti didokumentasikan oleh pihak sekolah nggih. Nanti biar disampaikan ke saya. Begitu. Oke, Pak. Nggih. Saya mohon pamit nggih Bu Afrida dan segenap Bapak Ibu sekalian. Matur Pak. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Buni. Bersami Rahman. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Foto dulu, Bu Ning. Ya, foto dulu. Foto dulu, Bu Ning. Boleh, sebentar. Itu Mbak Kurnia Apri bisa bantu saya foto, kalau saya harus berlembar-lembar ini. Belum foto, Bu. Ada 80 peserta, jadi Ibu saya screenshot dulu, ada 4 lembar. Sebentar. Ayo cepat. Udah, Mbak Apri. Bentar Ibu. Oh, bentar. Ada yes. Masih ada 3 lembar lagi, Bu. Sebentar. Ya, monggo Bapak Ibu di videonya dibuka dulu. Oke, ini mulai. Sambil rapet. Ada yang baru masuk ini. Oh iya, Mbak Hasna, kelas 5 Uhud. Oke, selamat datang, Mbak. Sidik. Ya. Masih sidik itu. Oke, selanjutnya. Sudah dicetrek belum, Mbak? Ya, sampun Ibu, sudah. Oh ya, terima kasih. Izin ya Bu, gitu. Oke, terima kasih Bu atas partisipasinya. Terima kasih Bu Guru. Mas, kamu mau?
sambal ini nggak ada apa-apanya. Dibanding sebelah yang dapat habis itu. Aku boleh. Abinya bahasanya ranggenah. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf saya mendahului izin ya, mengkondisikan anak-anak juga. Mohon atas partisipasi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ning. Terima kasih, Bu Ning. Sana sholat ma'amah sih. Sambal nggak ada apa-apanya. Lihat, 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 lihat. Ya. Lihat, ya. Ya. Sama Amah. Mah, ini mau sholat. Aku sholat mah. Kurang. Gimana? Uminya belum kelar ini. Kok lanjut? Lampu. Tak bisa dari tadi. Kenyuran. Apa sih itu? Mana nggak tahu. Siapa? Apa? Orang temennya Mas Hasan, nama Mas Husen. Melulu. Timnas. Namanya Mas Hasan. Bukan Husen. Ya, sebentar kok pada nggak ada gambarnya mana? Kita kapau. Ya, apa? Bilangnya apa yang bilangnya? Cuma dekini, Pak. Ini aku yang dekini. Oke, assalamualaikum. Sudah, Terima kasih ya Bapak Ibu Wali sampai IT. Maaf tidak menonton video karena sambil perjalanan takziah ke Jogja, tapi tetap menyimak dengan headset tadi. Matur nuwun dan sekaligus mohon oleh dari Zoom.